Iya, selamat ya. Kenalin, aku Teknota, aku merupakan kader baru IMEE yang di sini saya di kelas yang bakal sering-sering soal pada Ayo ya, sama Ayo ya. mungkin bisa perkenalan dulu nggak? Silakan. Saya sendiri biasa kan adalah Kak, mahasiswi program studi manajemen angkatan 2020. Enaknya dipanggil Kak atau Mbak nih? Bebas sih, panggil Sofa aja juga boleh sebenarnya. Mbak Safa ya. Kesibukannya sekarang ngapain ya? Ini kan berhubung saya udah masuk semester akhir ya, mau naik semester 7 nih Kak. Jadi sekarang lagi sibuk untuk ngurusin KKN sama ngambil skripsi aja sih. Ini lanjut Oke. Itu menurut Kak Safa wirausaha itu apa sih? Jadi secara umum tuh ya Kak, secara umum dulu wirausaha itu lebih ke seseorang atau orang yang dia itu menciptakan bisnis atau usaha baru dengan menerima segala jenis risiko yang nantinya itu bakal dihadapi. Tapi nggak cuma risiko aja nih Kak, dia juga punya imbalan atau keuntungan dari menjalankan bisnis tersebut. Secara umum ya Kak, tapi kalau menurut saya pribadi, wirausaha itu lebih ke kesiapan mental dan karakter individu untuk menghasilkan sebuah keuntungan tanpa bergantung dengan orang lain. Jadi keuntungannya ya kalau kita mau mendapatkan keuntungan ya kita sendiri yang harus bergerak, tapi kita juga tidak bisa kayak nanti risikonya itu dilibatkan orang lain karena keuntungan itu juga kita yang nanti otomatis risikonya itu juga nanti kita yang mendapatkan. Lengkap sekali ya. Terus bagaimana sih cara untuk mengumpulkan jiwa kewirausahaan menjadi Wah, banyak banget ya tentunya. Memunculkan jiwa berwirausaha itu tentunya banyak. Bisa yang pertama itu contohnya terdesak karena keadaan. Yang kedua emang orang ini sudah memiliki jiwa berwirausaha dari kecil. Bisa aja karena mereka melihat atau contoh sosok orang tuanya yang memang sudah memiliki wirausaha. Atau bisa saja dengan sengaja ingin mengetahui konsep wirausaha itu yang seperti apa gitu. Karena kita ingin tahu, otomatis kita akhirnya belajar lebih banyak lagi tentang apa sih wirausaha seperti itu. Terus ngomong-ngomong, bisnis yang dijalankan sekarang itu apa ya? Kalau usaha bisnis yang saya jalankan sekarang itu bisnis yang bergerak di bidang kuliner Kak, di bidang kuliner. Lebih tepatnya lagi di food and beverage dessert Kak. Jadi bisa minuman seperti itu Kak. Kalau boleh tahu itu namanya apa ya? Brandnya itu. Brandnya itu dulu saya bikin sebenarnya karena iseng ya, maksudnya namanya itu karena iseng buat kayak ada yang identik menggambarkan produk saya, lalu saya menggabungkan nama saya di situ. Jadi saya menamai brand usaha saya itu Sweet Cup by Safa. Jadi dessert yang menggunakan kemasan atau packaging itu menggunakan cup lalu menambahkan nama saya di belakangnya. Terus motivasi atau latar belakang terbentuknya Sweet Cup itu apa sih Kak? Kalau dari saya pribadi, terbentuknya Sweet Cup itu awal mulanya dari keadaan ya Kak. Dari keadaan karena emang pada saat saya semester 2, saya itu ada salah satu matkul kewirausahaan Kak. Kewirausahaan itu kewirausahaan penjualan. Jadi saya harus menjual produk tertentu untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan dengan jumlah tertentu. Yang otomatis saya gimana ya? Kok saya ini nggak tahu juga ya. Saya berpikiran untuk membuat produk sendiri dan mendistribusikannya itu ke
konsumen gitu Kak. Jadi saya itu kan penjualan tersebut itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk mahasiswa untuk menjual produk. Kita boleh mengambil dari distributor, kita menjadi reseller gitu, tidak harus membuat produk sendiri. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya berpikiran untuk membuat produk, nggak langsung membuat produk, harapannya supaya bisa berlanjut terus nantinya gitu. Mengapa Kak Safa memutuskan untuk menjalankan bisnis yang lain? Kenapa nih? Kenapa ya? Karena pada saat itu awal mula saya jualan ini, kewirausahaan jualan itu sebenarnya saya bukan produk ini Kak yang saya pasarkan, bukan produk sup yang saya jualkan, yang saya tawarkan, melainkan produk makanan. Itu lebih ke makaroni keju gitu sih Kak, makaroni keju. Jadi itu ya seperti dessert juga Kak, bukan dessert ya, kayak makanan cemilan, bukan makanan berat tapi juga cemilan gitu kan. Rasanya itu lebih kayak pedas, asin, seperti itu Kak, gurih. Terus habis itu karena pada saat itu bulan Februari dan hampir menuju ke bulan Ramadan, otomatis saya kan sebagai orang yang jualan mikirnya iya nih saya bisa jualan makanan yang pedas, mengandung bahan-bahan yang ibaratnya tidak takut dikonsumsi pada saat perut itu kosong lah Kak. Jadi saya kayak mikir gak mungkin kayaknya puasa-puasa saya jualannya tuh makanan pedas gitu kan, otomatis saya harus beralih ke makanan yang cocok untuk dikonsumsi saat nanti berbuka puasa. Jadi saya melihat nih referensi dari itu pada saat itu. Dan kemudian saya menemukan salah satu ide jualan di buku pandan Kak. Nah dari situ saya mulai membuat eksperimen terlebih dahulu sebelum saya memasarkan produk itu Kak. Di situ setelah saya membuat eksperimen itu, saya kasih tes ini ke teman, ke saudara, terapi terdekat saya, ke teman saya tanyakan gimana sih ini rasanya udah cocok belum ya untuk saya pasarkan jadi produk sendiri gitu kan. Habis itu semua keluarga, semua teman itu bilang cocok, ini udah masuk ya rasanya gitu ya, jual aja gitu. Otomatis tanpa pikir lama-lama karena saya pikir udah eksekusi aja dulu, yang penting teman-teman udah bilang kalau itu bagus gitu, udah cocok untuk dipasarkan. Hasil saya pertama kali berjualan itu pada saat 1 minggu menjelang Ramadan Kak. Karena seperti saya kalau nanti pas bulan Ramadan, konsumen ini belum tahu nih gimana nih produknya aku gitu kan, otomatis kan kayak butuh waktu untuk orang itu tahu loh produk itu kan tuh seperti apa rasanya gitu, untuk membangun loyalitas konsumen kan Kak. Akhirnya saya berjualan 1 minggu sebelum puasa. Nah saya buka itu variannya masih satu aja Kak, langsung buka varian aja nih. Terus pada saat sistem pre-order yang pertama itu saya berhasil dari masih sedikit sih ya. Maksudnya tapi dari saya yang baru pertama jualan itu saya berhasil menjual 70 cup gitu kan, 70 cup buku pandan. Dan menurut saya ini lumayan banyak buat pemula seperti saya gitu kan. Akhirnya pada saat bulan Ramadan, udah masuk bulan Ramadan, konsumen tidak pada tahu gimana nih rasa dari produk saya buku pandan itu gimana gitu. Alhamdulillah banyak yang mengasih testimoni itu positif Kak. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan penjualan sistem pre-order yang kedua. Dan untuk seterusnya setiap pre-order itu, setiap open pre-order saya berhasil menjual kurang lebih 100 dalam satu hari Kak. 100 cup untuk pandan dalam satu hari, padahal pada saat itu variannya masih satu Kak, masih untuk pandan aja. Tapi dari jelasin banyak banget nih ya, bahkan ada banyak yang beli produknya Kakak. Aku kalau boleh tahu selain buku itu sendiri ada produk lain maksudnya yang ada dong tentunya. Untuk menjaga keberlangsungan usaha saya harus melakukan inovasi Kak. Ada produk saya biar konsumen juga pada bosan loh dengan varian itu aja gitu. Hasil setelah dari selesai bulan Ramadan itu 2 atau 3 bulan, saya dalam waktu 2 bulan saya vakum jualan Kak, tapi tidak yang vakum terus masa bodoh dengan usaha saya Kak. Saya lagi berpikir, lagi mencari inspirasi, referensi apa yang masih berkaitan dengan produk saya. Maksudnya saya ingin
menambah ini jualan bisnis saya gitu. Hasil saya menambahkan satu varian yaitu mango cream cheese. Dia tentunya masih bisa sama kayak mango pandan, namun variannya itu lebih ke mangga seperti namanya itu mango cheese. Itu untuk pertama kali saya benar-benar memfokuskan usaha saya pada saat saya launching dua produk itu sudah mango pandan dan mango cream cheese. Terus kemudian saya melanjutkan sistem pre-order ke depannya sampai kurang lebih 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu penjualannya juga naik Kak. Maksudnya saya tuh kayak mikirnya kok ini konsumen tidak pada goda ya, kok setiap pre-order saya masih bisa menjual produk dalam jumlah yang menurut saya itu lumayan banyak. Terus habis itu di bulan berikutnya saya menambahkan varian lagi, jadi total varian yang saya jual sekarang itu ada mangga, ada buko pandan, ada mango cream cheese, ada avocado cream cheese, ada taro cream cheese, ada creamy coffee jelly, dan ada puding susu. Itu urutannya yang pertama saya tadi membuka usaha dengan varian buko pandan, menambahkan mango cream cheese, lalu di tengah perjalanan itu saya menambahkan varian avocado cream cheese, taro cream cheese, dan creamy coffee jelly. Lalu bulan puasa kemarin terakhir saya menambahkan satu varian puding susu. Dan setiap varian rasa itu memiliki citra rasa yang berbeda-beda karena itu seperti namanya. Avocado avokadonya benar-benar ada buah avokadonya gitu. Terus taro ada ubi-ungunya, saya menambahkan ubi-ungu itu. Terus ada kopi, saya juga kopi, jadi semua buah itu ada rasa kopinya. Puding susu pun itu terbuat dari susu. Jadi saya benar-benar melakukan inovasi dengan tetap mengedepankan kualitas rasa yang saya tawarkan kepada konsumen kita. Ya, jadi harapannya biar konsumen itu nggak kecewa dan terus ingin tahu gimana sih setiap produk yang suka Baisava keluarkan, apakah kualitasnya tetap oke atau menurun gitu ya, jika dibanding dengan varian-varian terdahulunya. Dan alhamdulillah sampai sekarang setiap konsumen, maksudnya masing-masing varian itu kalau saya mengadakan sistem pre-order nggak jauh, nggak ada ketimpangan antara varian satu dengan varian yang lain. Jadi mau buku pandan misal permintaan itu sebanyak 30, mango cream cheese 25, itu tuh nggak ada yang cuma dari 6 varian itu nggak ada yang cuma hanya terjual satu, itu nggak ada, pasti tidak jauh dari total varian yang dari jelasin banyak penjualan Masakom yang semakin meningkat gitu ya. Terus aku mau tanya nih Kak, segmentasi pasar produk yang Kakak jual itu kebanyakan ke mana sih Kak? Gitu. Sebenarnya kalau produk yang aku jual itu fleksibel sih Kak, bisa dikonsumsi di berbagai kalangan karena bahan-bahannya itu juga udah terjamin gitu. Aku benar-benar gunain barang yang berkualitas, tidak kayak pakai pemanis-pemanis buatan gitu ya. Cuma kalau dari penjualan nilai pribadi itu lebih kebanyakan konsumen itu dari kalangan remaja, mahasiswa gitu ya. Jadi kayak biasanya kan remaja itu cenderung kayak ingin tahu ya, rasa ingin tahu tinggi gitu, apalagi dengan produk yang sedang booming gitu, sedang hits lagi di kalangan lagi jadi perbincangan. Otomatis mereka kayak mencoba, lalu sudah mencoba terusan jadi order gitu. Kebanyakan dari kalangan mahasiswa juga, teman-teman saya gitu. Terus kemudian meluas dari lebih banyak lagi dari kalangan yang memang bukan teman gitu, maksudnya emang dari pelanggan beli itu emang pengen beli, kayak penasaran sama produknya aku tanpa adanya orang yang kita kenal gitu. Keren sekali ya. Untuk marketingnya sendiri nih, strategi yang Kak Safa buat gimana sih supaya penjualan produk sweet itunya tuh benar-benar
kayak girls banget gitu loh kan sampai Sebenarnya dikatain udah wow gitu juga belum sih ya Kak. Maksud saya juga masih belajar karena masih harus bagi-bagi waktu dengan urusan yang lain gitu kan. Sebenarnya marketing itu yang pertama saya lebih menekankan, lebih memanfaatkan channel dan relasi saya sih Kak. Jadi pertama-tama saya minta tolong nih sama saudara saya yang dia itu punya privilege ya. Privilege apa ya? Maksudnya mempunyai following Instagram atau media sosial itu yang banyak itu kan, jadi itu kan bisa mempengaruhi followers-followersnya untuk mengenalkan produknya saya kan tadi kan minta tolong nih, tolong dong Kak, sarankan ini loh promosi produk aku mau jualan produk gitu, tolong reviewnya gitu, nggak apa-apa jujur aja rasanya kayak gimana gitu. Dan setelah saya minta tolong kerabat saya masih di hari yang sama kakak saya itu langsung Pak ini bener-bener enak banget sih, masih ada stok nggak, pokoknya aku mau beli 4 gitu. Maksudnya baru saya kirimkan produk untuk di review setelah jadi dia langsung pesen pada saat hari itu juga produknya ke saya Kak. Nah, jadi saya lebih memanfaatkan relasi untuk marketing sampai ke konsumen gitu. Dan orang-orang kan kalau belum pernah mencoba, apalagi kalau sistemnya beda, otomatis kan mereka belum tahu kan rasanya seperti apa. Jadi dia menurut saya tuh mereka butuh keyakinan untuk yakin kalau mau membeli produk aku gitu loh kan. Jadi maka dari itu saya kayak saudara-saudara terus selalu promosi di media sosial karena orang itu cenderung akan memutuskan untuk membeli suatu produk itu ketika melihat story atau promosi yang sama dari 3 hingga 20 minggu lagi. Misalnya nih Kak, saya baru melihat ini story 1 kali, belum kepengen gitu. Terus lagi belum kepengen. Tapi nanti entah itu dari story yang keberapa itu tuh akan memunculkan rasa keingintahuan konsumen Kak. Keingintahuan konsumen akan produk kita gitu. Jadi nggak usah TikToknya, nggak usah patah semangat loh kalau kita promosi itu sekali belum ada yang beli, 2 kali belum ada yang tanya, 3 kali belum ada yang respon, udah nggak apa-apa gitu. Kita tetap harus lihat promosi, mencari promosi tanpa patah semangat. Nah, terus selama penjualan ya suka dan duka yang biasanya dirasakan sebagai apa? Suka dan duka banyak ya, suka dan dukanya, tapi saya pribadi lebih menikmati setiap prosesnya. Kita maksudnya nggak terlalu memikirkan itu tuh sebuah kendala atau duka gitu. Jadi lebih ke sukanya yang pertama pengalaman pastinya kan, pengalaman kita bertemu dengan konsumen, kita melayani konsumen, kita menanggapi konsumen, itu kita benar-benar menambah pengalaman dan kemampuan kita dalam berkomunikasi sama orang lain gitu kan. Jadi kita harus tahu karakter konsumen A seperti apa, respon kita baiknya seperti apa, karakter konsumen B seperti apa, sikap yang harus kita layani seperti apa. Kalau dari supaya itu kita nambah pengalaman, nambah relasi yang tadinya mungkin kita kenal hanya dengan 10 orang dengan berjualan, kenalan kita nambah jadi 20 atau 30 orang. Pertama pengalaman, relasi, yang ketiga tentunya menambah uang saku saya ya. Menambah pendapatan pribadi saya di saat saya ini masih duduk masih sebagai seorang mahasiswa. Sukanya dan dukanya itu yang pertama, saya masih kesulitan dalam membagi waktu Kak. Tentunya dalam waktu dari segi saya berjualan
dan saya kuliah itu di tengah-tengahnya saya harus jalan sama vendornya gitu kan. Jadi jualan harus tetap jalan, mata kuliah tetap harus baik gitu kan, kuliah juga gak boleh ditinggalkan gitu kan. Jadi susahnya itu bagi waktu di antara dua kegiatan itu kan. Sebenarnya baru sejauh ini kendalanya baru setelah lainnya saya tetap merasa enjoy di tempat ini aja. Dan bentuknya lebih banyak senangnya daripada dukanya. Saya mau minta gimana sih cara menghandle kendala tersebut dari asal sendiri ini? Gitu, kalau saya pribadi untuk mengantisipasi ya kendala-kendala itu ya Kak. Yang pertama tentunya saya harus memutuskan skala prioritas saya Kak. Ketika skala prioritas di mana saya ini seorang mahasiswa tetap nomor satu ya, saya tetap harus menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Namun di lain itu waktu yang saya manfaatkan di luar saya seorang mahasiswa, saya juga ingin tetap produktif Kak. Jadi nggak cuma mahasiswa belajar gitu aja, saya juga ingin menambah pengalaman saya di bidang lain. Jadi saya menekankan skala prioritas kedua, menambah pengalaman di luar saya seorang mahasiswa dengan itu berjualan berwirausaha. Jadi skala nomor 1 tetap perkuliahan, nomor 2 saya memutuskan untuk berwirausaha. Jadi meskipun nanti ada tugas atau mata kuliah yang sedang crowded, sedang lagi ramai, sedang lagi sibuk-sibuknya, saya menyampaikan memutuskan untuk mengganti atau reschedule jualan saya di hari lain. Untuk saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai mahasiswa dulu, lalu nanti setelah itu saya konsekuen setelah itu untuk membuka jualan saya kembali. Jadi harus bisa membagi waktu itu di antara biar kuliah tetap jalan, jualan tetap jalan. Kuliah sebagai mahasiswa dia, kita sebagai berwirausaha. Yang terakhir nih Kak, tips dan trik sebagai wirausahawan muda untuk mahasiswa dan yang ingin memulai usaha di efektif yang memasak-masak. Ya kalau menurut aku pribadi ya, dan menurut aku pribadi ini benar-benar dulu aku memulai usaha ini tuh kayak modal kewirausahaan ya hanya sekedar sejumlah 500.000 Kak. Gitu. Jadi saya benar-benar harus memutar gimana nih caranya uang 500.000 itu jadi 1 juta, 2 juta bahkan lebih gitu kan. Jadi jangan terkendala atau terpaku dengan modal. Seberapapun modalnya bisa kita putarkan, asalkan kita mau kreatif, inovatif untuk memunculkan jiwa wirausaha kita, jiwa bisnis kita. Ya. Jadi pada saat itu benar-benar modal itu saya kasarnya kan modal wirausaha itu sekitar sebanyak 500.000 dan target itu ada sekian target yang harus saya capai. Otomatis gimana cara saya biar saya bisa mendapatkan profit yang sebanyak itu gitu kan. Jadi udah dengan keuletan dulu aja dengan tingkat niat saya untuk benar-benar ingin mencapai goals profit yang sebanyak itu, saya tetap harus yang pertama seperti fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan sih Kak. Maksudnya kalau saya pribadi sudah memilih untuk berjualan ini ya mau nggak mau saya harus benar-benar tahu tentang produk itu sebelum saya memasarkan ke teman-teman kayak gitu ya. Nah pada saat itu modal segitu saya harus mendapatkan gross profit yang sekian banyak. Lalu setelah saya dengan jangka waktu kurang dari 1 semester, saya sudah mendapatkan gross profitnya itu Kak. Jadi ini kalau nggak dilanjutin, kalau cuma buat cuma buat mata kuliah wirausaha kayaknya saya juga. Makanya saya kayak jadi dilanjutin aja nggak ada ruginya, justru malah untung saya dapat pemasukan dari pekerjaan lain gitu kan. Alhasil saya memutuskan untuk melanjutkan usaha saya dari yang tadinya sistemnya pre-order ya Kak, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, pre-order sempat untuk pre-order kurang lebih hampir 1 tahun, tapi tuh yang
sampai 1 tahun, sekitar 8 bulan saya menjalankan bisnis di order dan penjualan itu tetap naik tanpa ada penurunan gitu. Dan saya tuh berani, wah ini kok orang-orang gak bosan ya dengan produk aku gitu kan. Terus habis itu ya udah, berarti emang ini ada peluang bisnisnya gitu, emang produk yang saya tawarkan itu emang memiliki kualitas baik dan konsumen juga memberikan respon baik terhadap produk yang saya pasarkan. Alhasil setelah saya menjalani sistem pre-order selama kurang lebih 8 bulan itu, saya memutuskan untuk berjualan secara offline. Maksudnya saya beralih dari sistem pre-order menjadi sistem yang ada tokonya nih kan. Saya mendirikan toko karena pada saat itu saya memanfaatkan lokasi rumah saya membuka toko di rumah saya. Lalu saya mikir gimana ya biar tetap orang-orang dari kalangan jauh dari Purwokerto ataupun Banyumas itu bisa menjangkau produk saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka pencetak. Dari Grab saya daftar, Gojek saya daftar, dan Shopee saya daftarkan. Saya daftarkan 3 macam itu, lalu terbuktikan. Saya tuh mikir gini, ini kok orang-orang beli produk saya dengan harga yang segini, ongkirnya bahkan lebih dari harga yang produk saya itu kan. Terus habis itu kok orang-orang masih mau ya gitu kan, berarti emang tingkat loyalitas konsumen terhadap produk Sikap itu emang tinggi kan. Jadi berarti ini produk tuh dia emang kualitasnya bisa tetap dijaga gitu, dan konsumen juga masih tetap minat dengan produk saya gitu kan. Ya udah, setelah dari situ saya memutuskan untuk tetap berjualan, dan saya tanya ini ke drivernya, pesanan dari mana Pak gitu kan. Dari sini saya di ibaratnya di Kalibagor ya kan, ada yang pesan dari Banyumas sana, ada yang Purwokerto, bahkan ada yang dari Tugel itu beli Kalibagor ibaratnya gitu kan, kayak masih jauh-jauh gitu kan. Sampai kayak rasanya senang terharu, dan nyatanya tuh di situ dari awal saya bisa dijual produk sampai sejauh itu, dan minat konsumen akan produk aku tuh terus gitu kan. Jadi senang aja gitu kan, mendapatkan keuntungan. Yang kedua juga senang gitu, orang terharu gak ternyata kayak aku bisa menjual produk dan orang tuh suka udah aku gitu tuh, kayak terharu banget gitu, pengalaman apa sih kan. Lagian juga emang ini ya Kak, apa namanya, produk yang saya tawarkan itu harganya emang masih ya bisa dibilang terjangkau ya, lumayan terjangkau. Itu tuh satu produk itu saya tawarkan harga dari kan 14.000 hingga 16.000 Pak. Masing-masing klien memiliki harga yang berbeda Pak. Jadi untuk kalangan mahasiswa ya saya masih bisa terjangkau oleh para mahasiswa dan juga masih ya. Oke teman-teman semua, mungkin tadi udah jelasin banyak ya sama Mas Safa, bahwasanya Mas Safa ini memulai bisnis itu sendiri dengan pengalaman di mata kuliah kewirausahaan. Asal sendiri ini ada ide membuat bisnis Syirkat itu sendiri karena melihat dengan adanya kondisi di bulan-bulan Ramadan yang negara peluang bisnis yang sedang booming itu pada saat itu apa. Dan sekarang juga alhamdulillah udah banyak ya varian rasa yang kita pasang. Iya, sudah ada varian rasa. Udah banyak Kak. Ada buko pandan, ada menu cream cheese, avocado cream cheese, taro cheese, pink coffee berry, dan ada puding susu Kak. Setiap rasanya memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Buat teman-teman mungkin ini bisa menjadi sebuah motivasi baru ya bagi teman-teman mungkin yang mau menjalankan sebuah bisnis atau usaha, mungkin Syirkat ini juga bisa menjadi motivasi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum pernah mencoba di bisnis produk bisnis dari Safa sendiri, bisa membeli Syirkat ini ke Safa sendiri. Mungkin dari media sosial yang ada, media sosial teman-teman bisa
lihat di @sweet_by_Salva via Instagram. Buat teman-teman yang mau mulai bicara, kalian tidak usah takut ya dengan bikin modal yang kalian punya itu sedikit, yang penting kalian itu tetap fokus, tetap konsisten, dan kita bisa berjalan itu nggak harus dari produk kita sendiri, tapi kita bisa mengambil dari orang lain, kita bisa menjadi reseller, kita bisa mendistributor barang tersebut. Intinya tetap semangat, terus berinovasi dan konsisten serta memanage waktu dengan baik. Relasi dan pertemanan itu juga sangat penting yang tadi Kak Safa sudah nomor satu. Itu saja ya teman-teman. Terima kasih buat Kak Safa untuk sharing-sharing dari ilmu yang dia diberikan. Semoga atau ini bermanfaat. See you.